Ya, selamat malam ya mahasiswa pasca. Tadi sempat apa namanya tertunda gitu ya karena ada masalah tadi. Nah, karena tadi kita sudah bertemu selama 1 jam ya. Berikutnya saya akan berikan masukan terhadap makalah yang dibuat oleh saudara Weda Sanjaya. Ya, model pembelajaran Jigsaw berbasis blended learning dalam pembelajaran Wangun Lengkare. Nah, yang perlu dipikirkan di awal ya, mengapa untuk menyempurnakan makalah ini, mengapa Anda perlu menulis model pembelajaran Jigsaw ya dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya. Nah, jadi ini dulu apa namanya? Diuraikan. Nah, tadi dalam presentasi sudah ada jawaban bahwa Jigsaw itu salah satu bagian dari apa namanya pendekatan kooperatif ya. Jadi kooperatif atau kolaboratif. Jadi itu salah satu alasan Weda Sanjaya untuk mengangkat topik ini ya. Kemudian kita sudah simak bersama bahwa karena COVID gitu ya, karena COVID-19 para siswa sangat kurang ya untuk melakukan belajar bersama atau belajar diskusi. Nah, jadi dengan Jigsaw inilah ya dapat melengkapi kekurangan yang dimiliki oleh siswa. Nah, setelah itu ya, selain alasan itu juga mengapa blended learning. Nah, mengapa? Jadi ini perlu disampaikan karena di satu sisi ada pembelajaran online atau daring. Nah, atau daring. Mengapa harus blended? Nah, itu ya. Mengapa harus blended? Karena toh juga sudah ada online kan. Nah, mengapa harus blended? Itu. Nah, jadi perlu diargumentasikan ya. Apa yang ingin diharapkan dari adanya pertemuan luring. Nah, kenapa apa yang diharapkan dari luring itu sendiri? Apakah memupuk nilai karakter misalnya, ya, misalnya merasa lebih dekat. Jadi yang disasar adalah bukan masalah akademik gitu ya. Karena kan secara online pun bisa para siswa belajar mengenai Wangun Lengkare. Ya, bahkan belajar bahasa itu lebih bagus menggunakan pembelajaran online. Nah, gitu. Lalu mengapa luring? Jadi di sini perlu dijelaskan apa yang disasar. Nah, gitu ya. Jadi itu di latar belakang ya, beda ya. Ini udah latar belakang. Kemudian gunakan referensi ya. Sangat banyak ada jurnal-jurnal. Baca jurnal internasional. Nah, karena ini sudah S2. Nah, karena sudah S2 ya. Jadi harus lebih akrab dengan jurnal-jurnal internasional. Ya. Nah, di blended learning ini kan ada dua ya. Ada dua tahap atau sesi lah. Kita bilang sesi. Yakni
luring, ya. Yang kedua adalah daring. Ya, permasalahan. Nah, jika menggunakan aplikasi, ya, jika menggunakan aplikasi, bagaimana terjadi proses belajar bahasa, gitu ya. Bagaimana proses belajar bahasa terjadi. Nah, misalkan bagaimana masukan atau input terjadi. Nah, gitu. Lah, bagaimana caranya? Ini jelaskan dalam pembahasan. Kemudian, bagaimana akses dilaksanakan. Misalnya bagaimana siswa berlatih berbahasa Bali, terutama menulis lengkare. Apakah lengkare dalam aplikasi yang dipilih? Nah, jelaskan di pembahasan. Terus, bagaimana cara guru mengoreksi kesalahan berbahasa siswa, terutama menulis lengkare. Jadi uraikan di pembahasan. Jadi itu ya. Jadi tantangannya sekarang kan dengan dunia global, dalam artian bahwa berbagai platform aplikasi itu bisa digunakan ya. Lalu yang prinsip yang perlu kita perhatikan adalah prinsip pemerolehan bahasa, pemerolehan dan pembelajaran bahasa dalam penggunaan ICT. Nah, ini yang harus diperhatikan. Baca teori the present, ya, tentang pemerolehan bahasa. Nah, baik, untuk uraian dari saya cukup sekian dulu ya. Tadi sudah ada diskusi yang disampaikan oleh mahasiswa lain di kelas ya. Silakan itu dijadikan masukan untuk melengkapi makalah Anda ya. Jadi perbanyak baca jurnal internasional ya, untuk mematangkan makalah ini, sekaligus juga untuk persiapan Anda menyusun tesis ya. Ya, demikian share dari saya. Kemudian silakan Anda berdiskusi ya. Di situ ada di e-learning sudah saya sampaikan topik diskusi.